Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa kembali jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, untuk terus memberikan porsi dan nutrisi untuk jiwa kita. Sirami dengan ilmu agama, karena kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, al-ilmu nurun lis-sudur wa hayatun lil qulub. Ilmu agama itu adalah cahaya untuk dada kita dan sumber kehidupan untuk hati kita. Bahkan di kesempatan yang lain, ketika beliau menerangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kata beliau, min a'zam alamatil khair lil abdi wa anna allaha arada falahahu wa sa'adatahu ayarzuqahu as-sa'ya fi tahsilihi. Kata Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, termasuk dari tanda terbesar Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba. Allah menginginkan keselamatan dan kebahagiaannya. Apa tandanya? Kata beliau, ayarzuqahu as-sa'ya fi tahsilihi. Allah akan anugerahkan dan rezekikan kepada hamba tersebut usaha dia untuk meraih ilmu agama. Itu nikmat. Allah mudahkan kita untuk belajar ilmu agama. Allah bukakan kita kesempatan untuk belajar ilmu agama. Itu sekali lagi merupakan tanda yang terbesar bahwa Allah menginginkan kebahagiaan dan keselamatan untuk sang hamba tersebut. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul di masjid ini. Semoga dengannya juga pertanda Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran dan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Ahadithul Islahil Qulub, hadis-hadis yang berkaitan tentang pembenahan hati. Kita masih dalam sub pembahasan Al-Mawa'id Hayatul Qulub, nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran itu merupakan sumber kehidupan hati. Kata beliau, ya, kata Imam Ibnul Qayyim kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, fal mau'izatu idzan la tanfa' illa liman amana billah wa khafahu wa rajahu.
maka nasihat dan pelajaran itu tidak akan memberikan kemanfaatan kecuali orang yang beriman kepada Allah, takut dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang akan bisa mengambil pelajaran, menerima nasihat. Siapa mereka? Orang yang beriman kepada Allah, orang yang takut dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah, inna fi dzalik la ayatan liman khafa adzabal akhir. Maka yang demikian tersebut terdapat ayat pelajaran bagi orang-orang yang takut akan siksaan di kehidupan akhirat. Dalam surat Hud ayat 103. Wa qala ta'ala, demikian juga firman Allah dalam surat Al-A'la ayat 10, sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang akan mengambil pelajaran itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, demikian pula firman Allah dalam surat An-Nazi'at ayat 45, innama anta mundhiru may yakhshaha. Hanya saja engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya saja engkau adalah pemberi peringatan bagi orang yang takut terhadap neraka Allah, terhadap akhirat. Itulah orang-orang yang akan bisa menerima peringatan-peringatan yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah, fadzakir bil qur'ani may yakhafu wa'id, dalam surat Qaf ayat 45. Fadzakir bil qur'an, ingatkan mereka dengan Al-Qur'an. Siapa mereka itu? Siapa dia itu? May yakhafu wa'id, orang yang takut terhadap ancaman-ancaman ya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu jamaah sekalian diutus sebagai ya mubasyirun wa nadhirun. Nabi itu diutus untuk pemberi peringatan, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Itu tugasnya Nabi. Nadhirun wa basyirun, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Nabi diutus untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Nabi diutus untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah, bahwa untuk mereka-mereka itu akan ada balasan surga Allah Subhanahu. Tapi jangan lupa, Nabi juga diutus oleh Allah dengan misi memberikan peringatan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga ditugaskan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu. Peringatan-peringatan dari Nabi, peringatan-peringatan di dalam Al-Qur'an itu akan memberikan efek yang luar biasa bagi mereka-mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi beliau mengatakan apa? Fal mau'izatu la tanfa' illa man amana billah wa khafahu wa rajahu. Nasihat-nasihat itu tidak akan bermanfaat kecuali kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'ala Allah subhanahu maratibad da'wata bihasabi halil mad'uwin. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, dan sungguh Allah telah menjadikan tingkatan-tingkatan dalam dakwah. Ini penting untuk kita ketahui bersama jemaah. Biar dalam dakwahnya kita itu tidak menimbulkan fitnah,
Biar dalam dakwah dan ajakan kita kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada manusia secara umum, itu bukan malah membuat mereka lari dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa di dalam berdakwah itu bukan hanya soal semangat-semangat doang, tapi juga butuh untuk dibekali dengan metode-metode, uslub-uslub yang telah ditetapkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, Allah sendiri itu sudah meletakkan dan mengatur tingkatan-tingkatan berdakwah. Ini loh caranya berdakwah ini. Bukan dengan seenaknya kita, bukan. Ya, bihasabi halil mad'uwin. Yang kesemua itu didasarkan kepada kondisi mad'u, orang yang kita dakwai, audiensnya kita, sasaran dakwahnya kita, itu enggak sama semua jemaah sekalian. Sikapnya kita dalam berdakwah itu enggak satu, bukan. Ya, yang sering kita sebutkan, wong dokter aja, dokter ketika datang pasien yang beragam bentuk penyakitnya, itu enggak sama resepnya satu doang, Panadol untuk semuanya. Orang 10 orang yang ngantri itu semuanya dikasihkan resep Panadol, nggak ada. Pasti dokter tanya dulu usianya berapa, keluhannya apa, baru dikasihkan obat yang menurut dokter pas dan cocok buat si pasien ini, insya Allah. Demikian pula seseorang ketika terjun berdakwah, ketika seseorang ingin mengajak manusia, perkara-perkara ini betul-betul harus menjadi pegangan, biar dijadikan sebagai rambu-rambu di dalam berdakwah. Faminhum al-mustajib alladzi la yu'ailu. Katanya di antara manusia, orang yang kita dakwahi itu ada yang mustajib. Dia nerima lapang dada, tunduk, patuh. Alladzi la yu'anidu. Dia enggak nentang, enggak nolak, enggak melawan, ya. Fahadza yud'ah bitoriqil hikmati. Maka untuk tipe-tipe manusia yang demikian ini, objek dakwah yang demikian ini nerima, karena ada orang yang ketika diberikan nasihat nerima aja dia, jazakallahu khairan, alhamdulillah sudah diberikan pencerahan, terima dengan lapang dada. Kalau modelnya demikian yang kita hadapi apa? Maka hadapi dengan apa? Bitoriqil hikmah, dengan cara lemah lembut, ya, dengan cara lemah lembut. Wa minhum al-qabil alladhi indahu nau'u ghaflatin wa ta'akhurin. Ada juga dari kelompok manusia yang ketika kita berdakwah, yang ketika kita ajak mereka ke dalam agama Allah, mereka nerima, tapi ada sedikit bagian dari kelalaian dan keterlambatan dari mereka. Artinya nggak langsung diterima, ya, nggak langsung diterima. Fahadza yud'ah bil mau'izatil hasanah. Maka untuk tipe manusia-manusia begini, itu perlu lagi masuk kepada tingkatan dan tipe yang kedua. Caranya apa? Diberikan pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat. Wahiyya al-amru wan nahyu al-makrun birrughbati warrahbah. Kemasan nasihat-nasihat tersebut adalah apa? Perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya, larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, yang dibarengi dengan apa? Ajakan dan ancaman. Karena ada sedikit kelalaian orang ini, ya, kurang cepat di dalam memberikan respon. Diberikan lagi tarhib, ya, diberikan lagi apa? Semangat, dihidupkan lagi semangatnya biar dia nggak lalai, ya. Diberikan lagi ancaman-ancaman yang datangnya dari Allah dan Rasulnya biar dia segera sadar. Wa minhum al-mu'anid al-jahid fahadha yujadilu billati hiya ahsan. Ada lagi kelompok yang ketiga, mu'anid, pembangkang, keras kepala, nggak mau nerima dia.
Maka yang tipe manusia seperti ini apa? Yujadilu billati hiya ahsan. Didebat dengan cara yang baik. Diskusi, buka diskusi. Jamaah sekalian, al-jidal ya di dalam syariat Islam itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Ya. Jadi enggak semua perdebatan itu harus kita lakukan dan harus kita buka, enggak semua. Ya. Kesempatan itu kesempatan berdebat dengan orang-orang itu enggak selalu dibuka secara umum, enggak. Ada kalanya dibuka, ada kalanya ditinggalkan. Ada kalanya di saat itu terpuji untuk kita berdiskusi, ada pula saat itu tercelah untuk kita berdiskusi, berdebat. Kapan perdebatan tersebut, jidal tersebut mahmud, terpuji? Kalau tujuan kita berdebat adalah untuk mencari kebenaran, untuk menegakkan kebenaran, ya, untuk menegakkan kebenaran, itu terpuji, ya, itu terpuji itu di dalam Islam, untuk menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan, itu terpuji itu. Tapi ada syaratnya juga ini jamaah sekalian. Gak semua orang itu bisa berdebat, turun berdebat baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Salah satu syaratnya apa? Dia harus bekali dirinya dengan ilmu agama, mumpuni dalam bidang ilmu agama. Jadi jangan sampai kita sibuk berdebat dalam keadaan bekalnya kita, senjatanya kita terhadap ilmu agama itu sedikit. Karena bisa jadi yang tadinya kita pengen nasehatin orang tersebut, malah kebalik, kita yang terkena syubhatnya jamaah sekalian. Yang tadinya rajin semangat belajar agama, ya berbantah-bantahan, akhirnya loyo, kendor. Yang tadinya semangat beribadah, kena syubhat, wah langsung kendor. Yang tadinya menghargai, ya mendoakan pemerintah muslim yang sah, karena kena syubhat jadi berbalik nyerang pemerintah penguasa. Itulah bahayanya. Jadi untuk kita-kita ini lebih bagus belajar agama, lebih bagus sibukkan diri dengan ilmu agama, jangan sibukkan diri dengan perdebatan yang kemudian tidak membawa kebaikan untuk agamanya kita. Walhamdulillah di sana ada orang-orang dari kalangan para ulama, ustadz-ustadz yang mumpuni dalam bidangnya, yang telah memberikan rod bantahan kepada penegak-penegak kebatilan tersebut. Adapun kita yang juz ammahnya masih belepotan, yang al-fatihahnya belum tentu benar, lebih bagus fokus dulu dengan itu. Mengeraskan hati jamaah, mengeraskan hati, kemudian melalaikan kita dari kebaikan, dan yang lebih parah lagi akan membuang-buang usia dan waktunya kita, yang semua itu tidak akan kembali untuk kedua kalinya dalam kehidupannya kita. Sibukkan diri. Ada jenis perdebatan jidal yang diharamkan dan tercelah di dalam Islam. Apa itu? Perdebatan, diskusi yang dibangun hanya dalam rangka apa? Intisaron linnafs, membela diri, bukan mencari kebenaran. Pokoknya saya harus menang. Pokoknya lawan debat saya harus kalah. Wah, itu udah ngeyel itu. Kebenaran itu harus dijunjung tinggi jamaah sekalian. Kebenaran itu harus kita terima dengan lapang dadahnya kita. Itu barang hilangnya kaum muslimin itu. Gak boleh fanatik, enggak boleh ta'assub ekstrim, gak boleh. Dengan rasa cintanya kita kepada gurunya kita, syekhnya kita, ulamanya kita, tapi bersamaan dengan itu kebenaran harus berada di atas kepalanya kita. Terima, walaupun itu dari orang yang paling kita benci mungkin, walaupun dari orang yang tidak sejalan sama kita. Kalau kebenaran terima. Ya, dalam debat, ya ngapain dilakukan debat kalau bukan untuk cari kebenaran? Kalau hanya ya membela diri, membela kebatilan, kalau dalam rangka apa? Litta'annut, untuk ngeyel, membangkang. Apa gunanya dibuat perdebatan itu? Makanya ini tercelah ini jamaah sekalian. Ya, tercelah.
Makanya dalam tarikh Islam, sejarah Islam, kita dapatin tuh berapa banyak sikapnya para ulama ahlu sunnah yang mereka itu nggak mau berdebat, nggak mau ngomong sama pelaku-pelaku bidah. Kenapa? Karena mereka tahu ini orangnya ngeyel. Ya, Imam Malik rahimahullah ketika didatangi oleh seseorang, ya, katanya, ya Imam Malik, berikan saya waktu untuk berdebat dengan kamu. Kata Imam Malik rahimahullah, sekiranya saya menang dalam debat tersebut, katanya saya akan ikut kamu. Sekiranya kamu menang, kamu harus ikut saya, kata orang tersebut. Kata Imam Malik rahimahullah, betapa cepatnya perubahan di dalam agama tersebut. Kalau kebenaran itu diukur dengan person, enggak. Kebenaran itu diukur dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Al-Quran dan Sunnah itu dihadapkan dengan orang, bukan. Tapi orang itu yang harus diperdebatkan, dihadapkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Cocok enggak ucapannya, perbuatannya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benar kita ikutin, kalau salah jangan diikutin. Siapapun orangnya enggak boleh. Kebenaran itu yang harus kita nomor satukan. Itu tadi, ingin berdebat, pastikan kita ada ilmu. Itu penting sekali itu. Ya, pastikan itu harus ada ilmu. Jangan sampai kebalik nanti kita yang pengen nasehatin malah kita yang dinasehatin. Ya, makanya para ulama itu keras jemaah sekalian. Dalam bab yang satu ini tidak boleh, kata mereka, membaca kitab-kitabnya ahlul bidah karena berisikan syubhat, kecuali ada orang yang pengen baca, pelajari kitab-kitab ahlul bidah tersebut dalam rangka untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan mereka, agar kemudian mereka bisa melakukan bantahan, memberikan pencerahan kepada umat. Ini salah, ini yang benar. Tapi kalau kita belum bisa memilih dan memilah mana yang benar, mana yang salah, dikhawatirkan apa yang kita baca dari kitab-kitab yang menyimpang tersebut, dari ceramah-ceramah agama yang menyimpang tersebut, akan menjadi bumerang buat kita, akan menjadi syubhat yang bercokol dalam pikirannya kita. Mending cari yang aman-aman saja jemaah sekalian. Ya, jadi itu aturan main di dalam berdebat. Di dalam Islam ada kalahnya terpuji, ada kalahnya tercela. Ya, katanya Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbik. Ajak wahai Muhammad, ajak dan dakwakan manusia ila sabili rabbik, ke jalan Rabb kamu. Ini yang sering kita ulang-ulangi, ini yang sering dinasehatkan para ulama, bahwa di dalam berdakwah itu butuh ketulusan, keikhlasan. Tujuan berdakwah ngajak manusia ke dalam agama Allah. Tujuan berdakwah kenalkan manusia ke dalam agama Allah. Bukan untuk mengenalkan manusia kepada dirinya kita. Bukan untuk menjadikan dirinya kita viral dan banyak pengikutnya, bukan. Ud'u ila sabili rabbik. Itu aturan main ketika ngajak manusia, ketika berdakwah. Ajak, bukan untuk ngajak biar kita terkenal, biar kita ada posisi di hadapan manusia, bukan. La ilaha illallah. Hati-hati. Dakwah itu ibadah. Dakwah itu ibadah, dan kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bongkar siapa-siapa yang tidak jujur di dalam dakwahnya. Karena pengaruh sekali itu jemaah sekalian, pengaruh sekali ya, untuk orang-orang yang tidak jujur di dalam dakwahnya, orang-orang yang hanya ingin meraih sesuatu dari dakwahnya tersebut. Ud'u ila sabili rabbik. Nabi Muhammad diingatkan sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbnya, ajak manusia itu ke dalam jalan Rabb kamu, ke jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalkan mereka gimana mereka mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana mereka itu bisa beribadah kepada Rabbnya, bisa mengenal hak-hak junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ajak mereka dengan cara apa? Bil hikmah, dengan cara hikmah, lemah lembut. Wal mau'izatil hasanah, gak mempan, beranjak kepada tahapan yang kedua dengan pelajaran-pelajaran, dengan nasihat-nasihat yang baik. Gak mampu, wajadilhum billatihi ahsan, debat mereka, tapi dengan apa? Debat yang baik, debat yang baik, debat dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. 3 tahapan yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 125. Ya, bahaya loh jamaah. Bahaya loh jemaah sekalian, kalau kita asal-asalan saja dalam berdakwah, akan timbul fitnah yang lebih besar. Akan membuat manusia itu lari dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah cukup pelajaran bagaimana sosok junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah memberikan contoh dan teladan kepada kita dalam beberapa sikap beliau menghadapi para sahabat. Ada sahabat yang kencing di masjid, kencing jamaah, ya, kisah yang mungkin sudah berlalu seringkali di telinganya kita, tapi terkadang kita lupa untuk mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Bagaimana sikap lemah lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada orang yang tidak ngerti agama. Badui, taulah Badui itu jamaah, orang pelosok pedalaman, ya jangan disikapi sama seperti orang-orang kota yang mereka itu mudah untuk mengakses ilmu agama. Ya, bayangkan betapa marahnya para sahabat melihat kelakuan orang yang kencing ini, orang Badui. Tapi lihat bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disuruh hentikan, ditahan para sahabat. Biarkan dia selesaikan hajatnya dulu. Kencingnya selesai, baru Nabi memerintahkan sahabat untuk mengambil air lalu menyiramnya. Ya, subhanallah. Lihat efek dari dakwah yang betul-betul pas dan cocok ini. Kata sang Badui ini, ya Allah, rahmati saya, ampuni saya dan Muhammad, dan jangan rahmati selain kami berdua. Ya, subhanallah. Saking tersentuhnya ini orang Badui ini dengan melihat perlakuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di lain kesempatan Nabi keras ketika melihat ada seorang lelaki yang memakai gelang, yang memakai cincin emas. Kata Nabi, inzi'ha, copot, lepas itu gelang kamu itu. Karena dia beranggapan bahwa gelang itu bisa menyelamatkan dia dari mara bahaya. Nabi katakan, untuk apa gelang itu? Katanya, kalau saya pakai gelang ini akan membuat saya terhindar dari malapetaka. Kata Nabi, inziha fa innaka la taziduka illa dha'fan. Copot, lepas. Karena gelang yang kamu pakai dengan keyakinan tersebut tidaklah menambah kamu kecuali apa? Kelemahan. Manusia yang paling lemah adalah manusia yang bergantung kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selemah-lemah makhluk itu. Dan sebaliknya, makhluk yang kuat adalah mereka-mereka yang selalu menggantungkan dirinya, harapannya kepada Rabb-Nya yang Maha Kuasa. Manusia-manusia yang kuat, mukmin yang kuat, yang menggantungkan harapannya, yang selalu optimis dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia serahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mukmin yang tidak pernah akan kecewa dengan segala ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai emas langsung dicabut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung dibuang. Kan beda itu sikapnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi orang Badui, pedalaman tersebut. Beda. Tadinya dengan lemah lembut, karena sesuai dengan apa? Kondisi mad'u, kondisi audiensnya, kondisi orang yang didakwai, objeknya itu beda-beda jamaah sekalian. Ya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau As-Sawa'iq Al-Mursalah. Kata beliau,
Fadzakara subhana maratibad da'wati wa ja'alaha thalathata aqsamin bihasbi halil mad'u. Innahu, katanya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 tahapan, 3 cara di dalam berdakwah. Ya, Allah buat tahapan-tahapannya itu menjadi 3 bagian sesuai dengan kondisi keadaan orang yang didakwahi. Penting ini jamaah, terkhusus kita praktekkan dalam keluarganya kita, itu penting itu. Ya, jangan sampai kemudian di keluarganya itu, waduh, pening kepala dikit-dikit, ya, lari. Dia pikir Islam ini udah berat banget, ya. Waduh, ya Allah, keluarga kita, teman-teman kita, ada metode-metodenya itu jemaah sekali. Ya, ada. Katanya fa innahu imma ayyakuna taliban lil haq. Yang pertama, kalau orang yang kita dakwai tersebut adalah orang-orang yang betul-betul mencari kebenaran, raghiban fihi muhibban lahu, dia cinta kebenaran, ada keinginan untuk menerima kebenaran tersebut, mu'athiran lahu ala ghairihi idza arafahu, dia akan dahulukan kebenaran tersebut di atas lainnya kalau betul-betul dia tahu kebenaran tersebut. Selama ini memang nggak tahu dia, tapi kalau disampaikan langsung terima. Fahadha yud'a bil hikmah. Maka untuk tipe-tipe objek dakwah seperti ini, maka didakwah dengan penuh kelemah lembutan. Karena kita tahu ini orangnya nggak ngeyel, dia nerima semuanya. Wala yahtaju ila mau'izatin wala jidal. Enggak perlu berikan nasihat-nasihat yang berikan targhib wa tarhib. Enggak perlu untuk berdebat. Kenapa? Oh, dia terima kok. Masuk semuanya, enak. Ya, seperti tuang air ke dalam botol, enggak ada hambatan. Plong, langsung aja. Sami'na wa ata'na. Ah, ini dengan lemah lembut. Ya. Yang kedua, wa imma ayyakuna mu'ridan mustaqillan bididdil haqq. Yang kedua, tipenya mu'rid, berpaling, ya, mustaqillan bididdil haqq, malah dia sibukkan dirinya dengan lawan dari kebenaran. Apa itu? Tenggelam dan hanyut dalam kebatilan. Walakin law urifahu arafahu wa atharahu wattaba'. Orang ini ada sikap penolakan, ya, ada sikap ngeyel. Tapi kalau diajarkan, diperkenalkan inilah kebenaran, maka dia pun apa? Akan mengikutinya. Beda yang tadi itu jemaah. Yang tadi polos, terima semuanya. Kalau ini ada sedikit penentangan. Fahadha yahtaju ma'al hikmati ilal mau'izah bitarghib wa tarhib. Untuk orang yang demikian ini, kita tahu ini dia mau nerima, tapi masih ada sedikit syubhat-syubhatnya, masih ada sedikit penentangannya. Maka apa? Dengan cara hikmah ditambah lagi apa? Mau'izah, ceramah-ceramah, nasihat-nasihat bitarghib wa tarhib yang berisifat dorongan melakukan kebaikan, watarhib, dan ancaman-ancaman yang berisikan neraka Allah, hukuman dari Allah dan Rasulnya apabila dia terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan tersebut. Tambah lagi resepnya, ya. Wa imma ayyakuna mu'anidan mu'aridan fahadha yujadilu billati hiya ahsan. Maka kata beliau, ya, yang ketiga, kalau orangnya itu pembangkang, tidak mau nerima, betul-betul nggak mau nerima dia, fahadha yujadilu billati hiya ahsan, maka ini dibuka, ya, perdebatan dengan cara yang baik. Ajarkan, hilangkan syubhatnya, ya, hidupkan kembali hatinya untuk dia menerima kebenaran, ya. Dan satu hal yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui dan pegang ketika berdakwah, jangan pernah putus asa.
Jangan pernah putus asa bahwa kita hanya sebatas memberikan dan membuka jalan, dan hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang terpenting bagi kita-kita semuanya yang ingin mengajak manusia dalam kebaikan. Jangan pernah putus asa. Kita hanya berkewajiban untuk menerangkan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka soal hidayah. Mereka terima ataukah tidak, itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Biar kita kemudian gak berhenti dari dakwahnya kita. Coba jemaah sekalian, kalau kita setiap berdakwah ngajak manusia pingin diikuti, pingin diterima langsung, ya, giliran gak diterima langsung putusan, udahlah cuti selama-lamanya, udahlah gak mau lagi ngajak dan berdakwah manusia. Gak boleh. Coba, kita itu tidak dibebankan untuk mengotak-atik hatinya orang, membuka dan menutup hatinya orang. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, la tahdi man ahbabta. Gak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, yang kamu senangi. Siapa itu? Nabi. Tingkat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja sudah diingatkan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Setingkat pamannya Abu Thalib, Nabi nggak kuasa memberikan hidayah Islam itu kepada orang yang dia cintai. Pamannya yang telah berjuang, yang telah membantu banyak di dalam dakwah beliau di awal-awal Islam. Apalagi kita. Tugasnya kita menyampaikan. Tugasnya kita menginformasikan. Soal hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Jangan sampai lihat ada keluarganya kita, anaknya kita, ya Allah, ya ampun, kayaknya nggak lagi terbuka pintu hidayah buat anak saya ini. Ya Allah, suami saya gini modelnya, ya Allah, kayaknya sampai mati gini terus nih. Nggak boleh. Dakwah, jangan lupa doakan mereka dalam selipan doa-doa dan sujudnya kita. Doakan agar Allah membuka hati mereka. Doakan agar Allah memberikan hidayah buat orang-orang tersebut. Selain berusaha, jangan lupa doakan mereka. Ya, dengan doa itu keajaiban akan terjadi. Yang tadinya rasanya sulit sekali, kok sekarang Masya Allah, dialah orang yang senang dengan kebaikan. Dialah orang yang paling senang dengan kebaikan. Yang tadinya paling tidak senang dengan dakwah, tidak senang ketika diberikan nasihat. Tapi apa daya, kekuasaan Allah tidak seorang pun mampu untuk membendungnya. Kun fayakun. Sekeras apapun orang tersebut, kalau dilunakkan oleh Allah jadi, jamaah sekalian. Gak perlu waktu, jadi. Kun fayakun. Pelajaran untuk kita semuanya, jangan pernah loyo, jangan pernah putus asa, apalagi berhenti untuk mengajak manusia ke dalam kebaikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang masing-masing kita miliki. Kam tahtaju qulubil ibad ilal mawa'idh hasanah wan nasaih ar-rafiqah wal mauqidhah lil qulub. Maka berapa ya butuhnya hati-hati hamba itu kepada nasihat-nasihat yang baik, wejangan-wejangan yang mampu untuk melunakkan hati dan membangkitkan hati dari kelalaian. Butuh itu jemaah. Badannya kita, kalau kita nggak berikan makan, minum, loyuh, maka demikian pula hatinya kita. Kalau tidak kita berikan nutrisi berupa siraman rohani, nasihat-nasihat, bisa loyo, mengeras, bahkan mati. Hati-hati, jangan sampai kita fokus memperhatikan nutrisi untuk badannya kita, biar berotot, biar kuat, sementara kita lupa
ada bagian dari tubuhnya kita yang lebih berhak dan lebih butuh untuk kita berikan nutrisi, yaitu apa? Al-qalb, hatinya kita. Hati-hati dengan hatinya kita. Kalau sampai tidak kita berikan nutrisi berupa nasihat-nasihat, ujangan-ujangan yang datangnya dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nasihat-nasihat dari ulama yang mereka terkenal jujur membawa umat ini ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghidupkan hati kita dalam perkara kebaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.